Halo semua, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai aturan sinus dan kosinus pada segitiga. Namun sebelum itu, perkenalkan, kami dari kelompok 10, Aljabar dan Trigonometri, yang beranggotakan Nimade Ayunda Dwi Chandra Pratnyaswari dengan NIM 20130111042, yaitu saya sendiri. Selanjutnya ada rekan saya yaitu Alisa Diva Britani dengan NIM 20130111086 dan Komang Ayu Sri Lestari Cahyaningsih dengan NIM 20130111089. Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana aturan sinus pada segitiga dan bagaimana aturan kosinus pada segitiga. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pembahasan dari aturan sinus. Aturan sinus adalah perbandingan panjang sisi sebuah segitiga dengan sinus sudut yang menghadapnya memiliki nilai yang sama. Selanjutnya ada kerancuan dalam aturan sinus, yaitu terdapat 4 kasus yang akan dipaparkan. Topik yang ketiga yaitu aturan kosinus. Aturan kosinus akan menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai aturan sinus. Perhatikan gambar pada pojok kiri bawah. Seperti yang kita ketahui bahwa aturan sinus adalah perbandingan panjang sisi sebuah segitiga dengan sinus sudut yang menghadapnya memiliki nilai yang sama. Perhatikan kembali gambar tersebut. Lingkaran luar segitiga ABC dengan pusat titik U dan jari-jari R, A, B, dan C masing-masing mewakili sisi-sisi BC, AC, dan AB. Perpanjangan ruas garis CO memotong lingkaran di titik D, sehingga alfa sama dengan setengah dikali busur BC atau dalam kurung dalil sudut keliling, karena sudut BCA dan sudut BDC sama-sama menghadap busur yang sama. Maka sudut BDC sama dengan alfa. Perhatikan kembali gambar tersebut. Pada segitiga CDB yang siku-sikunya di B, sin alfa sama dengan A per CD. Maka A sama dengan CD kali sin alfa. CD merupakan 2R atau diameter dari lingkaran tersebut. Maka A sama dengan 2R sin alfa. Sedangkan pada segitiga CAD, siku-siku di D, sin beta sama dengan B per CD. Maka B sama dengan CD kali sin beta. Dengan cara yang sama dapat dibuktikan bahwa C sama dengan 2R sin gamma. Dari persamaan-persamaan tersebut, maka sebuah kesamaan dapat ditulis sebagai berikut. A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma sama dengan 2R. Berlanjut ke contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A sama dengan 30 derajat, sudut B sama dengan 70 derajat, dan sisi A sama dengan 9 cm. Tentukan kedua sisi lainnya. Penyelesaiannya, berdasarkan kesamaan A per sin A sama dengan B per sin B, diperoleh 9 per sin 30 derajat sama dengan B per sin 70 derajat. 9, 30, dan 70 merupakan hasil yang sudah diketahui dalam soal. Maka 9 dibagi setengah sama dengan B dibagi 0,939. Maka setengah B sama dengan 8,451. Kalikan silang dan mendapatkan hasil B sama dengan 16,906. Jadi panjang sisi B adalah 16,906 cm. Untuk mencari panjang sisi C, maka kita harus mencari sudut C terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah segitiga memiliki sudut sebanyak 180 derajat. Maka untuk mencari sudut C, sama dengan 180 derajat dikurangi sudut
A ditambah sudut B. Maka 180 derajat dikurangi 30 derajat ditambah 70 derajat. Maka mendapatkan hasil 80 derajat. Kemudian cari sisi C dengan kesamaan A sin A sama dengan C sin C, maka diperoleh 9 per sin 30 derajat sama dengan C per sin 80 derajat. Substitusikan semuanya. Hasil sin 30 derajat seperti yang kita ketahui bahwa memiliki hasil setengah, dan sin 80 derajat 0,985. Kalikan silang untuk mendapatkan C, maka setengah C sama dengan 8,865. Untuk mencari C, kalikan 2 dengan 8,865, maka mendapatkan hasil C sama dengan 17,730. Jadi, panjang sisi C adalah 17,730 cm. Berlanjut ke topik yang kedua, yaitu pembahasan dari kerancuan aturan sinus. Ada 4 kasus dalam kerancuan dalam aturan sinus. Yang pertama, jika A lebih kecil dari B sin alfa, maka tidak ada jawaban. Kasus yang kedua, jika A sama dengan B sin A, maka terdapat satu jawaban. Kasus yang ketiga, jika A lebih besar dari B sin A dan lebih kecil dari B, maka ada 2 jawaban. Kasus yang keempat, jika B lebih kecil dari A, maka terdapat 1 jawaban. Kemudian berlanjut ke pembahasan dari aturan kosinus. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai aturan kosinus. Perhatikan gambar segitiga pada pojok kiri bawah. Seperti yang kita bahas sebelumnya, aturan kosinus akan menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Ketiga kesamaan terakhir disebut aturan kosinus yang berlaku untuk setiap segitiga dan dapat ditulis dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C cos A. Yang kedua ada B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C cos B. Yang ketiga ada C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B cos C. Di mana hal-hal tersebut sudah kita lihat dari gambar segitiga tersebut, di mana sudut C dibagi oleh sebuah garis tinggi yang dinamakan dengan garis CD, di mana sudut D merupakan sudut siku-siku. Berlanjut lagi untuk aturan sinus, untuk menentukan besarnya sudut dalam suatu segitiga di mana ketiga sisinya diketahui, dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2 kali B kali C. Yang kedua ada cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi B kuadrat per 2 kali A kali C. Yang ketiga ada cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C kuadrat per 2 kali A kali B. Contoh soal. Dalam sebuah segitiga ABC, diketahui panjang sisi A sama dengan 8 cm. Sisi B sama dengan 3 cm dan sudut C sama dengan 60 derajat. Sebelum menyelesaikannya, kita harus membuat sebuah segitiga sebagaimana yang telah disampaikan dalam soal. Berdasarkan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B cos C, maka diperoleh C kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang 2 kali 8 kali 3 cos 60 derajat, di mana nilai dari 8 dan 3 merupakan
nilai yang sudah diketahui dalam soal, yaitu nilai dari A dan B. Selanjutnya, setelah dikuadratkan mendapatkan hasil C kuadrat sama dengan 64 ditambah 9 dikurangi 48 dikali 0,5, di mana 0,5 didapat dari hasil cos 60 derajat. C kuadrat sama dengan 73 dikurangi 24. Maka C kuadrat sama dengan 49. Untuk mencari C, kita harus mengakarkan dari 49 tersebut. Maka didapat C sama dengan 7. Setelah diketahui nilai dari panjang sisi C, maka untuk sekarang dicari sudut A menggunakan rumus cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2 kali B kali C. Sehingga didapat cos A sama dengan 3 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurang 8 kuadrat, di mana A, B merupakan hasil yang ada di soal, sedangkan C sudah dicari sebelumnya. Cos A sama dengan 9 ditambah 49 dikurangi 64, dibagi dengan 2 kali 3 kali 7, atau 42. Cos A sama dengan 58 dikurangi 64, sama dengan 42. Maka cos A sama dengan min 6 per 42. Karena hasil dari cos A merupakan nilai min, maka A berada di kuadran kedua. Maka sudut A yang memenuhi adalah 98,17 derajat. Selanjutnya yang dicari adalah sudut B. Karena sudut C dan sudut A sudah diketahui, maka kita menggunakan pengurangan dari jumlah semua sudut dikurang dari 60 plus 98,17 derajat, atau sudut B sama dengan 180 dikurangi 60 ditambah 98,17 derajat, yang memiliki hasil 21,83 derajat. Jadi, kesimpulan semuanya, panjang sisi C sama dengan 7 cm, sudut A sebesar 98,17 derajat, dan sudut B sebesar 21,83 derajat. Sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata dan salah ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.